Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Rahmat yang selalu dibantu dan didampingi oleh Bu Mariyati. Nah, anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Iya. Baik, anak-anak semuanya, karena kita semuanya sehat, maka kita wajib bersyukur kepada Tuhan ya Bu ya. Nah, karena Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita semuanya dapat kembali belajar bersama lagi ya. Nah, anak-anak semuanya, sebagai bukti syukur kita kepada Tuhan, yuk kita berdoa bersama ya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran, anak-anak bisa memperhatikan dengan baik, Bu Mariyati, Pak Rahmat juga bisa menyampaikan dengan baik, sehingga apa yang kita inginkan dapat tercapai, tujuan pembelajaran kita dapat tercapai, anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya bagi anak-anak semuanya, bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat nanti. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, kita pada kesempatan hari ini masih belajar pada tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian sudah berada di subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Nah, pada kesempatan hari ini kita sudah belajar pada pembelajaran yang kedua. Kemarin kita sudah sekali, ini kita masuk pembelajaran yang kedua. Anak-anak semuanya, kalau di pembelajaran yang pertama kemarin kita bicara, kita membahas tentang ayam. Hari ini nanti kita akan membahas tentang hewan yang lain. Nah, dalam pembelajaran hari ini tentunya ada tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran pada hari ini nanti anak-anak setelah belajar, saya berharap, Bu Mariyati berharap anak-anak dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kucing dengan baik. Yang kedua, menuliskan pokok-pokok informasi yang didengar atau disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kucing ya, dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menjelaskan prosedur kombinasi gerak lari dan lompat dalam sebuah permainan sederhana. Nanti kita akan bermain, namun ini tidak kita bahas secara detail ya Bu. Nanti detailnya bersama Pak Guru atau Bu Guru olahraga. Tapi tetap akan kita singgung sedikit supaya anak-anak tahu bagaimana cara bermainnya. Kemudian yang keempat, mempraktekkan. Nah, ini nanti prakteknya juga bersama Bapak Ibu Guru olahraga. Nah, yang berikutnya, menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang keenam, menceritakan pengalaman berkait dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan pembelajaran kita ini bisa berhasil,
bisa tercapai, anak-anak nanti bisa memahami semuanya, bisa melakukan kegiatan ini semuanya dengan baik, maka anak-anak harus benar-benar memperhatikan, konsentrasi. Saya yakin anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, saya yakin kalau anak-anak memperhatikan dengan baik, dengan penuh semangat, ya pasti bisa. Ya. Anak-anak semuanya, yuk kita mulai saja belajar kita pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anak, ini sahabat kita Siti, kucingnya melahirkan. Nah, kucingnya Siti ini induknya 1, kemudian melahirkan. Pengen tahu ceritanya? Nah, kali ini kamu baca sendiri ya? Apa dibacakan Bu Guru? Dibacakan Bu Guru ya, dibacakan Bu Mariati, nggak apa-apa. Sambil anak-anak menyimak, membaca teks di dalam hati masing-masing. Ya silakan Bu Mar. Ya. Perhatikan ya anak-anak ya, yaitu pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya, 1 anak kucing berwarna hitam, 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing dipelihara Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Ya, itu yang dibacakan Bu Mariati. Anak-anak tadi sudah menyimak toh. Ternyata kucingnya Siti itu melahirkan 5. Banyak banget anaknya ya Bu Maria. Langsung 5. Nah, anak kucing yang dilahirkan itu warnanya berbeda-beda. 3 berwarna putih seperti induknya, 1 berwarna hitam, dan ada yang belang ya, berwarna belang. Nah, anak-anak semuanya ini perbedaan. Ya, perbedaan seperti ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Maka kita tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling mengejek ya, karena semuanya punya kelebihan sendiri-sendiri. Karena perbedaan itu indah kalau menurut orang. Nah, anak-anak semuanya, kucing yang Siti tadi dirawat dengan baik oleh Siti, dengan diberi makan, diberi minum, ya, kemudian dibersihkan secara teratur. Nah, tujuannya apa? Supaya kucingnya itu tumbuh lebih besar. Jadi kucing itu mengalami pertumbuhan. Ya. Baik, anak-anak semuanya, yuk sampai sini. Nanti anak-anak silahkan diperhatikan kembali teksnya. Yuk, silahkan diperhatikan kembali teksnya. Dibaca dalam hati. Yuk. Baik, cukup. Yuk sekarang timbul pertanyaan seperti ini. Mengapa Siti merasa senang? Ini Pak Rahmat mulutnya agak sariawan jadinya, maaf ini. Mudah-mudahan cepat sembuh nanti biar tidak bisa mengucapkan R-nya bisa lebih sempurna. Ya. Nomor 1, mengapa Siti merasa senang? Kira-kira kenapa anak-anak? Dari bacaan tadi, berdasarkan bacaan tadi. Ya, ternyata ini
Karena kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Jadi Siti seneng karena kucingnya bertambah 5, punya 1 tambah 5, asik ya. Nah, kemudian pertanyaan yang nomor 2, bagaimana cara kucing berkembang biak? Tadi sudah ada di bacaan. Bagaimana coba? Iya, pinter ya. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, ya benar ya. Tidak bertelur. Kalau ayam kemarin bertelur ya. Ayam ada angsa, ada ite, ada burung kemarin bertelur. Ya ini kucing ini dengan cara melahirkan. Nah, berapa anak kucing milik Siti? Wah, ini jawabannya udah ada di nomor 1 ini. Iya, pinter ya. Anak kucing milik Siti ada 5 ekor. Ini anaknya saja ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, ada berapa jenis warna anak kucing? Ada berapa tadi Bu? Ada berapa ya anak-anak? Ada berapa? Ada yang putih, terus ada yang hitam, ada yang belang. Ya, berarti berapa ya? Ada 3. Jadi jenis warna anak kucing Siti ada 3. Jadi anak-anak kalau menjawab itu modelnya seperti ini. Kalau ada pertanyaan, ya ini diambil lagi, dimasukkan baru jawabannya ya Bu ya, supaya menjadi kalimat yang enak dibaca, mudah dimengerti, mudah dipahami ya. Nah, anak-anak berikutnya yang ini dijawab anak-anak dulu, nomor 5 ini. Apakah kamu suka memelihara kucing? Pasti ada yang suka, ada yang tidak ya Bu ya. Kalau saya suka Bu. Saya punya 3 kucing. Saya beri nama Molly, yang satu yang paling besar. Anaknya yang pertama saya dikasih nama Bambang. Kemudian yang kecil yang barusan kemarin itu dikasih nama Bu. Nah, ada Molly, ada Bambang. Versi apa? Versi ya, apa? pokoknya kucing lah. Kucing. Bumar suka nggak? Kucingnya Bumar banyak juga. Persia jenisnya Pak. Oh, mahal itu. Kalau kucingnya Pak Rahmat sih kucing lokal saja ya. Ya. Nah, anak-anak kalau suka ya silahkan dijawab suka. Kalau tidak suka ya silahkan dijawab nggak suka. Pasti punya alasan sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian yang nomor 6, apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Nah, ini pasti ada yang punya, ada yang tidak. Kalau saya punya, aku punya kucing, punya lele. Benar, punya ayam, burung. Ya, silakan anak-anak, kalau yang punya ya punya, kalau yang enggak ya enggak. Nanti kita amati bersama. Nah, yang terakhir, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Tadi sudah ada di bacaan. Apa itu faktornya? Ya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing adalah apa ini? Makanan dan minuman. Makan dan minum ini yang mempengaruhi pertumbuhan kucing. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita lanjut sekarang. Ini pertanyaannya ini nanti silahkan dicari jawabnya, didiskusikan. Saya nanti hanya akan memberi clue-nya saja, tidak memberikan jawaban secara lengkapnya. Nah, mengapa anak kucing milik Siti memiliki warna yang berbeda dengan induknya? Ada yang putih kayak induknya, tapi yang 2 beda ya Bu ya. Ini kenapa? Apa sebabnya? Sebagai gambaran, ketika kucing itu bergaul, nggak kayak Mariati suaminya 1 ya, kadangkala dibuai oleh kucing A yang berwarna hitam sehingga mempunyai keturunan warna hitam, dan dibuai lagi dengan kucing yang lain, dengan kucing lain, sehingga kalau boleh dikatakan ini 5 tadi itu saudara kembar seibu
bapaknya tidak satu. Itu seperti itu, gambarannya seperti itu. Silahkan nanti dicari jawabannya yang paling tepat kira-kira apa. Boleh anak-anak googling, boleh tanya ayah, boleh tanya ibu, boleh tanya kakak ya. Nanti minta dijelaskan kayak apa. Ini Pak Rahmat nggak bisa menjelaskan secara detail ini. Nanti biar secara detail nanti dicari, tidak usah Bu, nanti tidak malah bingung, biar saja ya. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita lanjut next. Nah, ini gambar kucing. Anak-anak semuanya, kucing ini hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kucing ini di tubuhnya ditumbuhi rambut, ya, ditumbuhi rambut. Kalau ayam kemarin bulu ya Bu ya, beda nggak bulu dengan rambut? Beda. Kalau bulu kemarin ya kayak ayam itu ada semacam tangkainya, terus ada lebar gitu ya. Kalau rambut ini ada satu dari dalam halus ya, dari dalam satu-satu begitu. Ini ditumbuhi oleh rambut. Nah, kucing ini juga bernafas dengan menggunakan paru-paru. Wah, bernafas menggunakan paru-paru. Nah, sekarang saya tanya, contoh hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing apa? Pak Rahmat kasih contoh dulu. Ya, ada kelinci. Sama enggak? Sama atau Bu ya? Sama-sama melahirkan. Sama-sama melahirkan. Badannya kulitnya dipenuhi dengan bulu. Kok bulu? Rambut. Kakinya juga 4 ya. Kemudian bernafas dengan paru-paru. Dengan paru-paru ya. Yang kedua, kambing. Yang kemarin pada disembelih itu Bu. Itu juga sama sejenis. Kemudian yang ketiga ada kuda. Silakan anak-anak cari contoh yang lain. Nah, ini yang akan saya jadikan tugas Bu. Coba anak-anak cari contoh hewan yang memiliki kesamaan ciri dengan kucing. Selain ini loh ya, selain yang sudah dicontohkan Pak Rahmat ya, banyak 5 saja ya Bu ya. 5, nggak usah banyak-banyak. 5 ditulis di buku tugas. Ya, tugasnya enteng. Ya, nah anak-anak semuanya, sekarang saya akan memperlihatkan sebuah gambar kuda. Nah, anak-anak, kuda memiliki ciri yang sama dengan ciri kucing, dengan ciri kambing. Nah, kuda, kucing, kambing itu merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi dengan rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan menjadi kuda dewasa, ya toh? Kemudian kuda memiliki badan yang tegap, tenaganya juga sangat kuat. Nah, kemampuan kuda itu dalam berlari sangat luar biasa. Sampai apa? Digunakan untuk apa Bu? Untuk narik bendi ya biasanya Bu, sangat kuat, sangat kuat. Narik delman, naik delman, waduh, nggak usah nyanyi, nggak. Suaranya Pak Rahmat terlalu indah nanti kalau Pak Rahmat nyanyi, ya. Nah, anak-anak semuanya, kamu bisa nggak lari kayak kuda? Lari, kemudian melompat kayak begini, ada halangan begini, lari, kemudian lompat, lari, lompat gitu, bisa nggak? Tentunya ada yang bisa, ada yang tidak. Maka kita harus berlatih. Caranya bagaimana? Nah, ini teman kita ini. Anak-anak, cari seutas tali, tapi lebih baik karet ya Bu ya, supaya lentur. Kalau misalkan kena kakinya nggak akan sakit kalau karet. Terus ya nggak, kemungkinan jatuh agak kecil ya. Jadi menggunakan karet gelang itu yang disambung-sambung gitu. Cari 2 teman, suruh megangin. Nah, kalau sudah pegangin, dari yang pendek dulu ya Bu ya, dari pendek, nanti kita naik lagi. Wah, pendek, kamu lari, kemudian loncat, bisa. Kemudian dinaikkan lagi, bisa lagi, dinaikkan lagi, bisa. Kalau
dinaikkan lagi kamu nggak bisa, nggak bisa loncat, maka kamu harus gantian yang megangi. Gantian yang memegangi, temannya yang satu yang bermain. Nanti nggak bisa lagi, temannya yang satunya yang belum main bermain, yang meloncat. Ya seperti itu ya Bu ya caranya. Nah ini semakin tinggi ya. Ini dari sini, ini dinaikkan. Nah anak-anak semuanya, mungkin kamu bisa loncatnya sampai tinggi, tapi mungkin juga teman lain tidak bisa melompat dengan baik. Nah, karena apa? Kemampuannya berbeda. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Nah, supaya bisa lebih baik, maka kita harus mengajak berlatih bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan. Nah, untuk meningkatkan kemampuan. Nah, hal ini baik, ya, maka dapat kita lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai, ya, saling menghargai kemampuan dari teman kita. Nah, kita harus selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Kalau kita mengejek temannya, pasti nanti akan menjadi pertengkaran, maka nggak boleh. Kita hargai walaupun kemampuannya seberapa, kita harus selalu menghargai. Nah, anak-anak semuanya, Tuhan itu sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Nah, menyayangi, menghargai teman itu termasuk perintah dari Tuhan. Ya, kalau dalam Islam Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, menyayangi, menghargai. Nah, menyayangi dan menghargai teman itu juga merupakan pengamalan dari Pancasila. Nah, sila yang keberapa coba? Sila yang keberapa, Bumar? Kalau seperti ini, Bumar? Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keberapa ya kemarin? Ayo, sila keberapa anak? Nah, kemarin sudah tuh ya, Bumar ya? Sudah, ya. Sila yang keempat? Oh enggak, kalau sila yang keempat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keberapa yuk? Ingat kembali ayo. Yo. Sila yang keberapa? Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua? Kemanusiaan. Iya, yang adil kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sila yang kedua. Lambangnya apa? Dilambangkan dengan apa ya kemarin? Ya? Apa ya? Kemarin sudah. Kemarin sudah. Tentunya masih ingat anak. Oh, pintar ya. Dengan apa Bu? Rantai emas ya Bu. Nah, dengan rantai emas. Lah, anak-anak semuanya sekarang, mari kita lihat. Saya punya pertanyaan untuk anak-anak. Kita bahas bersama-sama nanti. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali, ya karena bermain lompat tali. Gitu. Ada kan yang kesulitan? Sikap apa? Ya, sikap yang kamu lakukan tuh harusnya bagaimana? Boleh nggak mengejek? Tentu tidak. Nah, terus apa kira-kira? Sikapnya apa? Kalau ada temannya yang kesulitan, bagaimana anak-anak? Kita harus membantunya, mengajak berlatih bersama. Ya, tetap harus apa? Menghargai, ya. Kalau kita menghargai terus mengajak berlatih bersama, supaya apa? Supaya bisa. Ya. Pertanyaan yang kedua. Ini kan sering kok. Nah, nggak bisa diejek temannya. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Kalau kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat, sikap yang akan kamu lakukan ngapain kira-kira? Ikut ngejek ya? Boleh nggak Bu?
Boleh enggak mengejek anak-anak? Ikut ngejek boleh nggak? Tidak boleh, Nggak boleh. ya. Tidak Ah. boleh mengejek. Nah, sikap yang harus dilakukan apa coba? Ya, Pak. Mengingatkan Iya, mengingatkan agar tidak mengejek. Ya. Ah. Masih ada satu pertanyaan lagi. Misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, nah sekarang bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Nah, ada temanmu belum bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, saranmu bagaimana? Cara menyampaikan sarannya? Apa dibilang, wih, belajar yang benar toh? Ya, dibentak-bentak enggak Dibentak-bentak. boleh, enggak boleh bentak-bentak Nggak temannya, boleh, ya. iya. Bagaimana saranmu untuk temanmu yang belum Caranya menyampaikan saran. Iya, Bagaimana? pinter. Jadi, Dengan menggunakan dengan bahasa yang bahasa baik yang dan baik dan sopan, enggak boleh Ya. bentak-bentak. Supaya Ya. apa? Supaya terjadi kerukunan ya Bu ya, tetap rukun, nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang nangis ya. Kalau saya dulu waktu kecil nangis Bu, kalau di bentak-bentak sama temennya Pak Rahmat. Nah, gitu. Nah, anak-anak semuanya, saya kira ini yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Silakan anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti lewat WhatsApp ya. Boleh, kalau masih bingung boleh ditanyakan lewat WhatsApp, nanti kita akan coba jawab lebih lanjut. Tapi saya yakin anak-anak sudah paham semuanya, anak-anak yang luar biasa. Tugasnya hanya satu Bu tadi, hanya apa tadi Bu? Memberikan contoh hewan yang ciri-cirinya sama dengan kucing, ya, seperti kucing. 5 saja. Tugasnya hanya itu di pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak semuanya, mari kita lihat kembali apa sih yang sudah kita pelajari sejak tadi. Simpulannya apa? Nah, ini langsung muncul semua. Yang pertama, anak-anak tadi kita sudah mempelajari ya tentang mengidentifikasi ide pokok, tadi sudah kita lakukan, menuliskan pokok-pokok informasi ya. Prosedur kombinasi tadi sudah diajarkan Pak Rahmat ya, walaupun sekilas. Mempraktekkan, silakan nanti dipraktekkan sendiri, nggak bisa mempraktekkan di sini karena kita nggak ketemu. Kalau kita ketemu ya kita lakukan. Kemudian menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah ya, anak harus bersatu, nggak boleh saling mengejek sehingga kita bisa menjadi rukun, nggak boleh bertengkar. nggak boleh bertengkar. Kemudian menceritakan pengalaman berkait dengan manfaat bersatu. Ini sudah semuanya. Nah, mudah-mudahan anak-anak semuanya pembelajaran hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Oleh karena itu, kita akhiri dengan berdoa sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita sudah diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kepahaman yang kita dapat hari ini, ilmu yang kita dapat hari ini tidak lepas lagi, tidak hilang lagi, masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, ya, sehingga benar-benar terbawa, benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkait dengan saling menghargai tadi, berkait dengan Pancasila, ya, berkait dengan sikap. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, sehingga kita tidak ada lagi kata bertengkar dengan teman. Ya, yuk kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak semuanya, tak lupa Bu Mariati dan Pak Rahmat selalu mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini, sudah melihat videonya dengan baik, ya. Maka kalau anak-anak suka dengan videonya, jangan lupa selalu di like, kemudian di share ke saudara-saudara kita yang mungkin kebetulan sama-sama kelas 3 ya, atau ke teman-teman kita yang kebetulan sama kelas 3.
mudah-mudahan bisa ikut belajar bersama kita walaupun tidak secara langsung ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu bagi kita semuanya. Menyebarkan ilmu merupakan pahala ya, yang sangat luar biasa. Nah, anak-anak semuanya, kalau tombol subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan ditekan tombolnya. Ya, oke. Sekali lagi, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ingat, belajar, belajar, dan belajar lagi dengan penuh semangat, pasti bisa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat belajar. Selamat belajar semuanya.